Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu dalam program Parani Papeda Rohani Gereja Betel Indonesia Jemaat Paga Timika. Sahabat Parani yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami datang di dalam hati-Mu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menuntun kami untuk menyambut setiap perubahan dalam hidup dengan iman dan keyakinan kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Hakim pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 35 dengan tema taat dan setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Gideon dan orang Midian ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesetiaan dan ketaatan kita di dalam menghadapi segala kemenangan-kemenangan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Gideon di dalam perjanjian baru, Gideon merupakan seorang atau satu contoh orang yang hidup dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Gideon mengenal Allah yang berbicara kepadanya dan memberitahunya bahwa Allah akan memberikan kemenangan atas bangsa Midian yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat 9. Gideon menyembah Allah. Gideon mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, atau Gideon mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan Gideon selalu menyembah Tuhan. Dia taat dan setia kepada Tuhan pada saat itu. Bahkan sebelum dia memenangkan pertempurannya, Gideon adalah pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Gideon pun mendemonstrasikan imannya dan dia menjadi inspirasi bagi umat Israel pada saat itu. Tetapi Gideon tidak dapat menjaga ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah kemenangan, Gideon menunjukkan kelemahan dalam mengendalikan diri dan orang lain. Dia hampir menjadi raja dan membiarkan emas perampokan digunakan untuk berhala. Ini menunjukkan bahayanya kesombongan dan keserakahan. Tetapi kita harus selalu berhati-hati agar tidak terjerat dalam dosa dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Renungan ini menekankan bahwa kesuksesan dan berkat tidak boleh membuat kita lupa akan Tuhan. Kita harus tetap rendah hati dan setia kepada Tuhan, bahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Sahabat Parani yang terkasih, hindarilah dan jauhilah segala bentuk penyembahan berhala. Terlebih berhala yang tidak terlihat seperti kesombongan, keinginan untuk dihormati, iri hati dan keserakahan, atau perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah kunci agar kita tetap taat dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh hikmat, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi petunjuk dalam hidup kami. Kuatkanlah kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, terutama di tengah tantangan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita tetap semangat menjalani hari-hari kita
di dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.